شيء في الأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian perdana kita, kitab Kifayatul Awam ya sebenarnya, cuma kita bacanya nanti Tashilul Muram ala Kifayatil Awam. Nah, judulnya. Kenapa kita memilih kitab ini? Nah, ini Li Abil Bahar, ya, karangan tulisan Abi Bahar, Miftah bin Ma'mun bin Abdillah Al-Marta Cianjuri Al-Indonesiyi ya. Jadi kita memilih syarahan ulama Indonesia. Afallahu ta'ala anhum. Semoga memaafkan oleh Allah Ta'ala dari mereka. Amin. Nah, ini Darul Fikri ini. Ada versi cetakan kayaknya nih ya. Tubi'ah matba'atan Darul Fikri. Cetakan Darul Fikri. Saya baca dulu khutbah sedikit. Khutbatur Risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fayaqulu kasirul masawi, maka akan berkatalah oleh orang yang banyak dosanya. Siapa beliau? Miftah ibnu Ma'mun ibnu Abdillahil Marta. Ghafarallahu lahum, semoga memaafkan oleh Allah bagi mereka. Wali walidaihim, dan bagi orang tua mereka, bagi dua orang tua mereka, atau wali walidihim, bagi orang tua mereka. Wa masyayikhihim, dan bagi para guru mereka. Wa hibbaihim, bagi kekasih-kekasih mereka. Amin. Hadhihi takriratun syarifatun ala kifayatil awam. Nah, ini adalah uraian-uraian yang mulia terhadap kitab Kifayatil Awam fi ilmil kalam, dalam membahas ilmu kalam. Lil alimil allamah, bagi orang yang alim lagi sangat alim, Asy-Syaikh Muhammad Fadhali matta'anallahu bi'ulumihi, semoga membuat bahagia akan kita oleh Allah bi'ulumihi, dengan ilmunya Syekh Muhammad Fadhali. Jama'tuha lil qasirina amsali, aku kumpulkan akan ini takrirat. Kembali ke takrirat tadi. Mana takrirat? Nah, ini. Jama'tuha lil qasirina amsali, aku kumpulkan akan ini uraian-uraian lil qasirin, untuk orang-orang yang terbatas, yang banyak lalainya, amsali, seperti diriku, tabsiratan, sebagai penjelasan, wala'allaha takunu lil muntahina minal afadili tazkiratan, dan mudah-mudahannya ini takrirat, itu ada ianya ini takrirat bagi orang yang muntahi, dari orang-orang yang lebih, itu menjadi pengingat, tazkiratun. Wasammaituha tashilal muram ala kifayatil awam, dan saya namakan akan ini takrirat akan tashilal muram ala kifayatil awam. Walaysa li fi dzalika illa mujarradan naqli min kutubil ulama'il a'lam, dan tidak adalah bagi saya pada demikian kecuali hanya semata-mata menukil dari kitab para ulama-ulama yang a'lam. Wa min takriratil masyaikhil kiram, tidak adalah bagi saya pada demikian membuat takrirat tadi kecuali hanya semata-mata menukil dari kitab-kitab para ulama yang a'lam dan dari uraian-uraian para guru yang mulia. Famaka nafiha min sawabin famansubun ilaha ulai, maka bermula apapun yang ada ia dalamnya takrirat daripada kebenaran, famansubun, maka dinisbatkan kepada mereka para ulama. Wa makana min aibin au khata'in famin zihnil kalil, dan bermula apapun yang ada ia dari cacat au khata'in, atau kesalahan, famin zihnil kalil, maka bersumber dari pikiran saya yang tumpul. Wal marjuwu mimman ittala 'alaiha bi'ainil insaf, maka bermula yang diharapkan dari orang-orang yang melihat ia kepadanya takrirat, melihat dengan mata penuh insaf, bahwa yuslihama, memperbaiki ia, ma akan sesuatu, huwa yang dianya sesuatu itu, muta'ayyanul khata, yang pasti salahnya, ila mahwal haqqu, diperbaiki kepada ma yang dianya ma itu hak, wassawabu, dan benar, ba'da tahqiqi wassabat, sesudah memastikan dan menetapkan bahwa itu salah.
Wa ya'zuruni fi dzalik, dan memaafkan ia akan aku, wa ya'zurani atah pada yusliha, dan memaafkan ia akan aku fi dzalik pada demikian kesalahan. Idh hiya bidha'atul faqir dhaif, karena dianya takrirat itu bekalnya si fakir yang lemah. Wallah as'alu, akan Allah aku minta, wa binabiyihil karimid atawassalu, dan dengan nabinya Allah yang karim aku bertawasul, ayyan fa'abihan naf'al amim, bahwa memberi manfaat dianya Allah dengannya takrirat akan manfaat yang umum, kama nafa'a bi asliha amin, sebagaimana telah memberi manfaat ya Allah dengan asalnya takrirat. Amin Allahumma amin. Nah, itu mukadimahnya. Jadi arti tashilul muramnya sendiri apa, Tengku? Tashilul muram. Tashil dari kata sahala yusahilu, tashil memudahkan ya. Nah, tashilul muram. Muram ini harapan ya. Memudahkan harapan. Harapan orang yang berharap. Mungkin orang yang baca Kifayatul Awam ini rada susah. Jadi beliau pengen memudahkan. Itu di segi bahasanya, Ustaz. Ya, ya. Kalau saya cari-cari informasi tentang beliau nggak ketemu. Saya pengen tahu biografi Ustadz Miftah bin Ma'mun ini, tapi belum ketemu. Nah. Ini dari mana aslinya, Tengku ya? Cianjur ini tulisannya tadi. Cianjuri. Di Cianjur kan, Jawa Barat kan? Abil Bahri Miftah bin Ma'mun bin Abdillah Al-Marta Cianjuri Al-Indonesi. Ulama Indonesia ini. Nah, kan kita ngaji dari ulama ini dulu kan, yang dekat-dekat, kemudian nanti baru kita pindah ke Syekh Bajuri. Nah, aman di sini? Artinya Ustaz, aman ya? Oke. Kalau aman sekarang kembali ke Ustadz. Nah, tafadhal, siapa yang mau mengambil posisi pertama? Ini baca posisi pertama, alhamdulillah sampai sampai terserah ntar, coba. Siapa yang mau baca? Saya baca. Ustadz Haji Saiful, tafadhal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridil bil ijadi. Maaf ya, batuk nih. Ya, Bapak. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Ata bismalati, ata bil basmalati, iqtidaan bil kitabil azizi, wa imtisalan bil hadisil basmalati. Qauluhu alhamdulillahi, walhamdu lughatan as-sana'u ala jamilil ikhtiyari ala jihatil ta'zimi. Sawa'un ta'liq bil fadaili ay as-sifati allati la yuqafu tahqiquha ala ta'di asariha li apa nih ya, lil gairi am bil fawadili ay as-sifati allati yatawaqqafu tahqiquha ala ta'di asariha. Fal awla kal ilmi wasaniyatu ka akrami wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu annahu mun'imu 'alal hamidi aw ghairihi. Wa alam anna arkanal hamdi hamsatun, hamidun wa mahmudun bih wa mahmudun alaihi wasiqatun. Fa idza hamadta zaidan likauni akramka likauni akramka biqaulika zaidun alimun fa anta hamidun wa zaidun mahmudun wal ikramu mahmudun alaihi wa subutul ilmi lahu mahmudun bih
mana dia? Wa subutul ilmi lahu mahmudun bihi. Wa qauluka Zaidun alimun huwa sighatu. Wa aqsamul hamdi arba'atun. Hamdun qadimun liqadimin wa hamdullahi nafsihi wa binafsihi azalan wa hamdun qadimun li hadisin huwa hamdullahi ba'da ibadihi wa hadanil hamdani qadimani wa hamdun hadithun li qadimin wa huwa hamdul ibadillahi ta'ala wa hamdul hadithil hadithi wa hamdun hadithun li hadithin wa huwa hamdul ibadi ba'duhum li ba'din wa hadanil hamdani hadisani. Syukran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Bermula segala puji itu bagi Allah, Allah yang munfarid, yang sendiri, ianya Allah bil ijad, dengan menjadikan sesuatu. Nah, kemudian ini beliau bahas semuanya ini, alhamdulillah, munfarid, ijad, semua beliau bahas. Pertama, qauluhu bismillahirrahmanirrahim, ata bil basmalati. Ini biasa. Ata mendatangi ianya musannif dengan basmalah, iqtidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti Al-Quran. Bismillah, kan? Wamtisalan bihadisil basmalati, dan karena menjunjung tinggi atau karena melaksanakan perintah hadis basmalah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah bahwa aqta. Ini udah biasalah di awal kita. Qauluhu alhamdulillah. Walhamdu lughatan as-sana'u 'alal jamilil ikhtiyari 'ala jihati ta'dhim. Bermula hamdun pada bahasa itu menyanjung atas yang bagus, yang ikhtiari. Memuji terhadap sifat-sifat yang ikhtiari, bukan sifat iktirari. Lawan ikhtiari, iktirar, terpaksa bawaan. Menyanjung terhadap sifat yang ikhtiar, ala jihati ta'dhim, menyanjung di atas jalan memuliakan, ya, bukan untuk menghina. Sawa'un ta'allaka bil fadail, sama saja tersangkut ianya jamil ikhtiari tadi, bil fadaili ais sifatilati, dengan keutamaan-keutamaan, artinya dengan sifat-sifat, sifat allati la yatawaqqafu tahaqququha, yang tidak terhentilah oleh nyatanya sifat, ala ta'addi asariha, di atas melampaui bekasnya sifat, lil ghairi, bagi orang lain. Hamdun memuji terhadap sesuatu yang bagus, yang ikhtiari. Artinya sifat dia bisa memilih. Dia bisa melakukan, bisa tidak melakukan. Kemudian sifat itu sifat baik, kita puji. Nah, itulah namanya hamdun. Lawannya nanti seperti indahnya mutiara, kan? Mutiara bagus bukan pilihan dia. Memang dari sananya sudah bagus. Kita menyatakan nih mutiara ini bagus banget. Itu bukan hamdun namanya. Tapi madhun. Nah, jadi kata beliau di sini, sawa'un ta'allaka, sama saja terhubung ianya keindahan tadi. Ya. Sawa'an, bersamaan, tersangkut ianya sana, bukan kembali ke jamil. Nah, bisa dimut dulu yang ini, ada gangguan suara. Nanti yang pengen bertanya bisa dibuka kembali. Nah, sawa'un ta'allaka, baik terhubung ianya sanjungan tadi, bil fadail ay sifat, dengan sifat-sifat yang tidak terhentilah oleh nyatanya sifat, di atas melampaui bekasnya sifat bagi orang lain. Kita menyanjung satu sifat bagus. Sifat bagus itu baik sifat-sifat yang memang untuk adanya sifat itu tidak harus ada asarnya, harus ada bekasnya. Atau kita puji tadi menyangkut dengan fawadili ay sifat-sifat allati yatawaqqafu tahaqququha, yang terhentilah oleh nyatanya sifat, ala ta'adi asariha, di atas melampaui bekasnya sifat. Lahu, kembali ke lil ghair. Fal ula kal ilmi wasaniyati kal karami. Ini kal karami. Bermula yang pertama itu seperti ilmu, bermula yang kedua itu seperti dermawan. Yang pertama
sifat-sifat yang untuk ada sifat itu tidak harus ada bekasnya. Ilmu, seseorang yang memiliki ilmu tidak harus ketika sudah mengajarkan orang lain baru disebut sebagai seorang yang alim, ya kan? Tanpa mengajarkan orang lain pun bisa saja seorang itu alim. Ada juga sifat-sifat yang baru ketahuan dia, bukan baru ketahuan, baru dia nyata kalau ada bekasnya. Seperti karam, dermawan ini. Seseorang baru disebut dermawan kalau suka membantu orang lain. Kalau nggak pernah membantu orang lain, nggak disebut dermawan. Nah, lebih kurang seperti itu, Ustaz. Titik dulu. Nah. Jadi Ustaz, mana kita puji sama ada dia nampak kebaikannya ataupun tidak gitu Ustaz? Ya, baik sifat-sifat yang baru disebut sifat itu ada ketika ada pengaruhnya, kelihatan bekasnya, dia melakukan sesuatu atau tidak. Yang penting kita memuji atas sifat baiknya. Nah, itu namanya hamdun. Secara bahasa. Wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im, dan dianya hamdun pada uruf maksudnya pada istilah, fi'lun satu perbuatan, yumbi'u yang menunjukkan ianya perbuatan, an ta'dhimil mun'im yang menunjukkan ia untuk memuliakan pemberi nikmat. Satu perbuatan yang menunjukkan untuk memuliakan pemberi nikmat. Min haitsu innahu mun'imun 'alal hamidi aw ghairi. Dari sisi sesungguhnya pemberi nikmat itu yang memberi nikmat kepada orang yang memuji atau lainnya orang yang memuji. Seseorang melakukan kebaikan, baik melakukan kebaikan kepada kita atau kepada orang lain, kemudian kita melakukan sesuatu yang menunjukkan memuliakannya. Itulah pujian. Kita angkat tangan, kita tundukkan kepala, kan? Atau kita bilang terima kasih. Nah, kan fi'lun perbuatan, bisa perbuatan lidah, bisa perbuatan badan. Satu perbuatan yang menunjukkan memuliakan pemberi nikmat dari segi dia memberi nikmat, membantu, baik membantu kita atau orang lain. Wa alam anna arkanal hamdi khamsatun. Ketahuilah bahwa sungguh rukun-rukun puji itu ada 5. Puji baru ada kalau ada 5 perkara, 5 rukunnya. Hamidun wa mahmudun wa mahmud bih wa mahmud alih wa sigatun. Pertama hamidun, orang yang memuji, wa mahmudun, orang yang dipuji, wa mahmudun bih. Ini mahmudun bih isi pujian mungkin kalau terjemahan bahasa Indonesia, tapi nanti kita lihat. Orang yang memuji, orang yang dipuji, isi pujian, wa mahmudun alih, alasan memujinya, wa sighatun, dan lafadznya. Nah, ini bahasa Arab ada panjang, 5. Karena susah menjelaskan ini, makanya beliau juga memberi contoh. Fa iza hamidta Zaidan liqaunihi akramaka. Maka bila engkau memuji akan si Zaid karena keadaannya si Zaid memuliakan ia akan engkau. Si Zaid memuliakan kita. Kemudian kita memuji dia. Biqaulika. Engkau puji akan si Zaid dengan ucapanmu. Zaidun alimun. Si Zaid itu seorang yang alim. Nah, di sini ada 5 hal ini. Ada 5 rukun. Fa anta hamidun, maka engkau itu namanya si Hamid. Orang yang mengatakan Zaidun alimun namanya si Hamid. Wa Zaidun mahmudun. Si Zaid itu mahmud, orang yang dipuji. Wal ikramu mahmudun alaih. Dan bermula ikram itu mahmud alaih. Ya. Si Zaid memuji apa namanya? Engkau puji si Zaid karena dia memuliakanmu. Karena dia memuliakanmu, berarti kan sebab nih. Yang mendorong kita untuk memuji dia, ikram. Wal ikramu mahmudun alaih. Ikram itu namanya mahmud alaih. Wa subutul ilmi lahu mahmudun bih. Sebutnya ilmu baginya si Zaid. Zaidun alimun kita katakan ya. Kita isbatkan ilmu untuk si Zaid namanya mahmud bih. Kita puji dia dengan kita tempelkan sifat kealiman ke dia. Zaidun alimun. Nah, wa qauluka Zaidun alimun huwa sighat. Dan bermula ucapanmu Zaidun alimun itu namanya sighat. Itu ya, Ustaz. Mahmudun alaihi ini dipuji karena apa tuh ya? Atas apa dipuji tuh ya? Ya, kelihatannya atas apa? Karena apa? Atas apa ya? Kalau Mahmud Beh ini tadinya Dengan saya apa? mengira kalau Mahmud Beh itu yang alasan. Ini Mahmud bih ini kan dengan apa kan? Dia bilang
Zaidunnya alimun. Alimunnya itu Mahmud bih. Ya, alat memuji ya. Alat menguji dengan apa? Dengan apa? Satu atas apa gitu. Kita sematkan sifat baik apa untuk dia. Nah, itu dia Ustaz. Jadi kalau Kumpulan kita bilang semuanya. alhamdulillah tadi apa tuh Tengku? Berarti Nah. menyangkut 5 syarat ini kan? Iya, harus ada 5. Alhamdulillah, kita yang mengucapkan hamid. Ya kan? Allah Mahmud. Kemudian yang mendorong kita untuk memuji apa? Karena nikmatnya nggak disebut di situ kan, nggak ada di situ. Enggak disebut. Berarti itu kita puji Allah karena zat Allah, bukan karena inamnya. Kan sering biasanya begitu. Ya. Kemudian kita tambah lagi Mahmud bih, kita isbatkan alhamdulillah ya. Kemudian alhamdulillah sifatnya ada juga berarti. Rahman Rahim Rabbil Alamin enggak ada ya munfaridu. Dengan apa kita menguji ngomong bicara apa kita sifat Allah itu? Kan seperti tadi kan Zaidun alimun. Alimunnya itu yang Ini hamdunnya Ustaz. Hamdu kita isbatkan untuk Allah. Nah, cuma di sini hamdun sekaligus juga hamdun ya. Jadi kita nisbatkan segala yang baik-baik untuk Allah. Jadi alhamdulillah di sini maksudnya bagaimana cara menjelaskan? Ya Ustaz, ngerti pertanyaan Ustaz. Hamdu itu sendiri memuji. Sekarang kita menyatakan alhamdulillah. Ya, pujian juga. Karena contohnya kita bilang kan Zaidun alimun ya tadi kan. Ya. Itu kalau Zaidun alimun kan nggak ada kata hamdunya, tapi dalam kata Zaidun alimun itu termasuk ada hamdu. Itu artinya kita muji karena ada 5 tadi tuh kan. Nah. Jadi bagaimana cara memasangnya di alhamdulillah gitu Ustaz ya. Karena di sini sekaligus lafaz hamdu ya, gitu ya. Ayo, Pak Ustaz. Harus punya sensitivitas yang tinggi Ustaz. Kalau puji pada syarat, pada huruf dia kayak mana tuh Ustaz? Kan sebuah perbuatan, nggak ada syaratnya. Gimana tuh cara masukkan ke syarat puji Ustaz? Rukun puji. Perbuatan itu bisa perbuatan lidah juga Ustaz kan. Jadi kalau perbuatan lidah kan ada syaratnya. Nggak perbuatan yang nggak ada syaratnya Ustaz? Ya, jadi barangkali begini maksudnya itu rukun ya, tapi nggak harus ada semua ya. Misalkan kita menundukkan kepala, itu kita yang menunduk hamid. Jadi perbuatan, nah ini. Rukun puji tadi 5, benar pertanyaan itu. Rukun puji ada 5. Apakah harus ada ke-5 rukun itu baru disebut puji? Kayaknya nggak harus Ustaz nih. Ya secara umum lah, pujian biasanya ada 5 hal kan. Tapi bisa saja syaratnya dihilangkan, diganti dengan fi'lun. Kelihatannya bisa. Iya. Bukan kayak sholat, kan? Harus. Kalau itu tadi apa tarif hamdu sendiri itu apa tadi itu? Di sini beliau mendefinisikan ini as-sana. Ala jamili ya, ikhtiari. Nah, memuji. Pujian. Ya kan kalau alhamdulillah itu kan artinya kalau kita masukkan ayat kan istighraq gitu. Jadi nggak bisa karena seluruh kemuliaan itu milik Allah ya. Beda kalau sama makhluk kan dia sifatnya kan parsial. Dalam satu sisi dia mulia tapi pada sisi yang lain belum tentu gitu. Makanya kalau Allah itu sifat alhamdulillah ya udah pokoknya setiap yang terpuji itu milik Allah gitu. Jadi ya pokoknya setiap yang terpuji gitu. Jadi Mahmud bih itu ya enggak. Mahmud bih itu pertanyaannya begini. Mahmud bih tadi Zaidun alimun. Jadi kita isbatkan alim ke Zaid itu Mahmud bih ya. Kalau di sini berarti kita isbatkan seluruh macam puji untuk Allah, itulah sananya. Iya, kadang-kadang ada juga kan seperti pujian itu ada katakan ada kaidnya setelah misalnya alhamdulillahilladzi an'ama alaina. Kadang-kadang seperti itu tuh. Ya, itu karena nikmat. Iya kan seperti itu. Lengkapnya kan alhamdulillahi rabbil alamin sebetulnya kan. Enggak, iya itu di tempat sana, tapi di sini nih. Ini kita lihat di sini kan. Alhamdulillah ini.
Ini kalau kita munfaridi bil ijadi ini kan Tengku. Ya, ini bisa juga jadi ini sifat nanti, sifat untuk Allah kan. Nah, Tapi munfaridi bil alhamdulillah sendiri ini sudah ada 5 rukunnya Ustaz. ijadi. Apalagi kita tambah al ini al istighraq kayak kata Ustaz Bahruli. Puji itu kan macam-macam nanti. Jadi semua pujian yang macam-macam itu tetap milik Allah atau kembali ke Allah. Nah, di situ letak pujinya. Kita isbatkan semua yang indah kepada Allah. Nah, begitu Ustaz. Nah ini wa aqsamul hamdi. Ini hamdi di sini ini masuk nanti ke semua alhamdulillah itu nih. Wa aqsamul hamdi arba'atun. Bagian-bagian puji atau kelompok puji itu ada 4. Hamdun qadimun li qadimin. Puji yang kadim bagi yang kadim. Puji Allah untuk Allah. Bahwa dianya hamdun qadimun li qadimin hamdullahi nafsihi. Pujian Allah, dirinya Allah binafsihi terhadap dirinya azalan pada azali. Allah memuji dirinya sendiri. Hamdun qadimun li hadisin. Puji yang kadim bagi yang hadis. Bahwa dianya puji yang kadim bagi hadis. Hamdullahi ba'da ibadihi. Pujian Allah terhadap sebagian hambanya. Allah memuji Rasulnya misalkan kan. Pujian kadim ke hadis. Wahadzanil hamdani kadimani. Bermula ini 2 pujian itu kadim keduanya. Wahamdun hadisun li kadimen. Yang ketiga puji yang baharu bagi yang kadim. Bahwa yaitu hamdul ibadi, pujian hamba lillahi ta'ala bagi Allah. Kita memuji Allah namanya hamdun hadis li kadim. Hamdun hadisun li hadisen. Pujian yang hadis yang baharu bagi yang baharu. Bahwa dianya itu hamdul ibadi, pujian hamba ba'dahum li ba'din, sebahagian mereka bagi sebahagian yang lain. Atau hamdul ibadi ba'dihim li ba'din. Pujian hamba yang mana? Sebahagian mereka hamba bagi sebahagian yang lain. Wa hadzanil hamdani hadisani. 2 puji ini baharu keduanya. Keempat puji di atas semuanya kembali kepada Allah. Nah, itu Ustaz. Ada yang pengen menambahkan? Tengku, tadi kan wa hamdul ibadi ba'duhum atau ba'dihim Tengku ya? Ini saya baca ba'dihim nih kalau kita badal. Wahwa hamdul ibad. Dianya puji itu pujian si hamba. Hamba yang mana? Ba'dihim li ba'din. Kita badal sebahagian mereka hamba untuk sebahagian. Atau kalau kita baca ba'da Ustaz mungkin untuk maf'ul hamdu. Boleh enggak? Memuji oleh si hamba akan sebahagian mereka. Kalau akan ba'da dong ya. Ya. Tapi ini enggak boleh jadi maf'ul ini. Ba'dahum li ba'din. Oh, enggak 2 kali ada li ba'din. Karena ba'du ini kelihatan kayak fa'il Ustaz. Pelaku puji ya. Memuji oleh si hamba. Oleh sebahagian mereka bagi sebahagian. Kelihatannya kita badal memang. Ba'duhum. Hamdul ibadi. Ibadi ba'di berarti. Hamdul ibadi. Karena ibadi fa'il kan. Memuji oleh si hamba. Jadi yang memuji si hamba. Siapa yang dia puji? Sebahagian yang lain. Hamdul ibadi ba'dihim li ba'dihim. Oh. Bisa dibaca ba'dahum. Boleh Ustaz kalau ada alasan. Kita gundul bebas Ustaz. Maf'ul dari hamdun. Boleh ya? Ini enggak masuk maknanya. Wa hamdul ibadi. Ibadi didapat masdar li fa'ili. Iya, misalkan ba'da maf'ul ini. Memuji oleh si hamba. Si hamba memuji. Siapa yang memuji? Akan sebahagian mereka. Ya. Memuji oleh si hamba akan sebahagian mereka. Tapi kok ada bagi sebahagian lagi? Memuji akan sebahagian bagi sebahagian. Kan ada ini maknanya Ustaz. Coba. Kalau memuji oleh sebahagian untuk sebahagian. Mestinya seperti itu. Ba'duhum Tengku ya. Ba'dihim ya. Gimana Ustaz yang benar? Ba'duhum bisa Tengku ya. Kalau di segi makna harus fa'il itu. Fa'il dari mana Ustaz? Maksud saya fa'il begini Ustaz. Maksud saya fa'il harus pelaku.
Yang memuji ini dilakukan oleh sebahagian bagi sebagian pada makna fa'il. Karena nggak ada fi'il di belakangnya, ibadi ini kan fa'il hamdu, Ustaz ya. Hamdul ibad. Jadi ibadi di sini masdar idhofah fa'il ya. Idhofah fa'il. Nah, berarti ba'dihim kita badal kepada hamba. Sebagai badal. Ya, jadi kalau ibad ini fa'il, ba'di jadi juga fa'il. Jadi pelaku puji. Memuji oleh sebahagian mereka hamba pada dasarnya ya. Iya. Bagi sebahagian. Nah, itu. Ya, badal Ustaz. Badal, benar. Nah. Boleh enggak Ustaz Saiful? Kalau jadi mubtada boleh ya, Tengku. Ba'duhum li ba'dihim. Boleh. Badal juga itu mubtada juga tetap secara mahal jadi badal juga. Ya, yang bermula gitu. Kalau kita jadikan mubtada maknanya jadi gimana Ustaz? Enggak rancu. Bermula sebahagian mereka itu bagi sebahagian. Iya tetap jadi badal-badal juga mahalnya Tengku. Berarti langsung aja dibadal Ustaz kan? Enggak capek-capek kan? Siapa hamba itu? Ya sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Nah, udah. Aman. Aman Tengku. Aman. Ada yang belum aman yang lain di atas? Yang belum aman mengamankan diri sendiri. Ayo, amankan. Jamil ikhtiyari lah. Ulang sekali Ustaz. Jangan surah Ustaz. Jamil ikhtiyari. Ikhtiari itu lawannya ittirari. Kalau ikhtiari sesuatu yang bisa kita pilih. Kita mau dermawan apa mau pelit. Kan bisa dipilih itu. Ikhtiar. Ketika kita dermawan orang memuji. Ya itu madhun. Nah, hamdun. Kalau lawannya ittirari. Seperti mutiara. Nggak bisa memilih dirinya. Jadi jelek. Memang dari sononya udah bagus. Nah, itu. Tanya Tengku Abdullah ganteng gitu ya. Nah, itu dari sononya ganteng kali ya. Masya Allah. Itu kan dicari. Itu madhun namanya. Kalau tadinya jelek, kemudian operasi plastik kan, jadi ganteng. Itu hamdun, bisa dirubah. Itu Ustaz Muhib. Ittirar itu kayak batu cincin, dari sononya udah bagus. Batu cincin Ustaz Muhib bagus banget. Itu dalam bahasa Indonesia puji. Dalam bahasa Arab bukan hamdun. Kita balik dikit. Hanya kita di tengah. Madhun. Hanya dimundurkan huruf hanya. Jadi madhun. Madhun. Madah tuh. Oke Ustaz, aman? Aman. Nah ini lanjut satu orang. Ini panjang ya. Ini separuh aja bacanya. Nah. Qaulu al-munfarid. Tunggu ya saya. Tafadhal Ustaz. Separuh Ustaz ya. Kira-kira dibagi dua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-munfaridu bil ijadi ayil ladzi tussa bi ijadil asya'i khairiha wa syarriha. Ini kita mulai lagi badal. Lanjut. Apa ini khairuha ya? Kayak tadi itu persis nih. Ijadil asya'i wa in kana la yajuzu nisbata syarri ilaihi ta'ala illa fi maqami ta'limi wal ijadu huwa ibrazul mumkini minal adami ilal wujudi fa in qulta lam aqtasir alal ijadi ma'a annahu kama infarada subhanahu wa ta'ala bihi infarada bil a'dami qulta aqtasiru alaihi liqaunihi huwal muttafiqu alaihi inda ahli sunnati ammal i'damu faqad khalafa fihi imamul haramaini haitsu qala banal mumkini yang qati'u bi nafsihi bi aqala bi annal mumkini
yang qati'u bi nafsihi bisa Bisa babi. bisa babi qat'illahi anhu asbabal wujudi wala yakhfa ma fi kalamihi min bara'atil istihlali wa hiya ayyushiral mutakallimu fi tali'ati kalamihi ila maqsudihi wanzur hal warada itlaqu hal warada itlaqun warada itlaqul munfaridi alaihi ta'ala aula amma ala wurudihi fa zahirun wa amma ala adami wurudihi wa huwa zahiru fa kaifa yutliquhu alaihi ta'ala ma anna asma'ahu taufiqiyatun ay yatawaqqafu jawazu itlaqiha alaihi ta'ala ala wurudiha fi kitabin aw sunnatin sahihatin aw hasanatin aw ijma'in illa ayyuqala jaryu syaihi fi dhalika ala tariqati Abi Bakrin al-Baqilani min tajwizi itlaqi ma lam yarid fihi idnun wala man'un wa kana ta'ala muttasafan bima'nahu wa lam yakun muwahhaman ma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Tadi di atas alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Qauluhu al munfaridu bil ijad, yang sendiri ianya Allah dengan menjadikan allazi ikhtassa bi ijadil asya'i khairiha wa syariha. Artinya Allah yang khusus ianya Allah, yang terkhusus ianya Allah dengan menjadikan segala sesuatu khairiha. Nah, ini sama kayak kasus tadi nih kita badal. Baiknya asya, baiknya sesuatu, wasyariha, dan buruknya sesuatu. Semua Allah yang menciptakan. Wa in kana la yajuzu nisbatu syarri ilaihi ta'ala. Sekalipun ada ianya hal dan sya'an, itu tidak bolehlah oleh menisbahkan keburukan kepadanya Allah Ta'ala. Illa fi maqamit ta'lim, kecuali pada makam mengajarkan. Semua diciptakan oleh Allah, tapi kan nggak sopan kita bilang Allah sang pencipta babi misalkan, kan kurang sopan ya. Nah, itu maksudnya. Jadi nggak disebut itu dalam ceramah-ceramah. Wal ijadu huwa ibradul mumkini minal adami ilal wujud. Bermula ijad, apa arti ijad? Apa arti menjadikan? Dianya ijad itu ibradul mumkin, memunculkan sesuatu yang mungkin dari tiada kepada ada. Nah, itulah namanya ijad. Dari si Zaid belum ada dan dia bisa saja jadi ada dengan dijadikan. Kemudian Allah jadikan dia. Fa in qulta, maka jika engkau berkata lima Ustaz. 5 iktasara alal ijad. Jika engkau berkata kenapa membatasi ianya musannif di atas ijad? Artinya di atas alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Enggak ada tambahan wal i'dam. Karena Allah yang menjadikan, Allah juga yang meniadakan kan. Tapi di sini ijad doang ini. Fa in qulta, maka jika engkau berkata 5 iktasara, kenapa membatasi ianya musannif di atas ijad doang? Ma'a annahu kaman farada subhanahu wa ta'ala bihi infarada bil i'dam. Bersama bahwa sungguhnya Allah sebagaimana tersendirilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengannya ijad, infarada, tersendiri ianya Allah pula bil i'dam. Nah, bukankah Allah yang menjadikan, Allah juga yang meniadakan? Kenapa enggak disebut? Qultu, kata beliau ini, Syekh Miftah, iktasara alaihi likaunihi wal muttafaqu alaihi inda ahli sunnah. Membatasi ianya musannif di atasnya ijad karena keadaannya ijad. Huwa, dianya ijad itulah yang disepakati. Alladzi, yang disepakati di atasnya alladzi inda ahli sunnah, di ahli sunnah. Ahli sunnah sepakat bahwa Allah itu yang mujid. Ya. Kalau mu'adim enggak sepakat. Amal i'dam, adapun meniadakan. Adapun bermula meniadakan, faqad khalafa, maka sungguh telah menyalahi padanya i'dam
Imamul Haramaini oleh Imam Haramain. Hai suqala, sekira-kira berkata ianya Imam Haramain, bi annal mumkina yang qati'u bi nafsihi. Dengan bahwa sungguh yang mungkin itu hilang ia dengan sendirinya. Berakhir ia dengan sendirinya yang mungkin bisa babi qat'illahi anhu asbabal wujud. Dengan sebab menghilangkan oleh Allah, memutuskan oleh Allah darinya mungkin akan sebab-sebab wujud. Sesuatu diciptakan, diadakan ya. Begitu sifat, begitu ini maksudnya. Misalkan Allah menciptakan, ini menurut Imam Haramain ya. Allah menghidupkan manusia, penyebabnya ada ruh ya. Begitu ruh dikeluarkan, manusia itu tiada dengan sendirinya. Nah, itu menurut Imam Haramain. Yang mungkin itu hilang dengan sendirinya dengan sebab dihilangkan oleh Allah dari dia sebab-sebab keberadaannya. Ini titik dulu di sini. Wala yakhfami ma fi kalamhi min bara'atil istihlal, dan tidak sunyilah oleh ma yang ada ia ma pada kalamnya musannif dari bara'ah istihlal. Jadi di sini ada bara'ah istihlal. Yang mana jadi bara'ah istihlal? Ini al-munfarid bil ijad ya, menciptakan. Ini membahas tentang Allah berarti sebagai pencipta. Ya, berarti isi kitab ini tauhid ya. Wala yakfama, dan tidak sunyilah oleh ma yang ada ianya ma pada kalamnya musannif dari bara'ah istihlal. Wahia ayyusyiral mutakallimu, dianya bara'ah istihlal itu bahwa mengisyarah oleh seorang pembicara fi tali'ati kalamihi, di awal kalamnya si mutakallim, ila maksudihi, kepada maksudnya si mutakallim ya. Ada isyarah. Kemudian wandur hal warada itlaqu al, ini kayaknya kelebihan ini. Hal warada itlaqul munfaridi alaihi ta'ala. Ini kita buang dua kata. Warada itlaqu kita hilangkan, kita ambil warada itlaqu. Perhatikan olehmu, apakah datanglah oleh penggunaan kata munfarid di atasnya Allah Ta'ala amla atau tidak. Beliau menganjurkan kita untuk melihat. Ini beliau alhamdulillahil munfarid. Apakah ada dalam hadis Nabi atau dalam Quran kalau Allah itu disebut sebagai munfarid? Itu maksudnya. Apakah ada penggunaan kata munfarid kepada Allah atau tidak? Nah. Amma ala wurudihi fadhahirun. Adapun di atas datangnya itlaq, adapun di atas wurud datangnya penggunaan fadhahirun, maka zahir. Kalau memang dalam Quran, dalam hadis ada Allah disebut sebagai al-munfarid, berarti zahir beliau di sini membawakan kata munfarid, nggak ada debat. Wa amma ala adami wurudihi wa huwa dhahiru fa kaifa yutlikuhu alaihi ta'ala. Adapun di atas tidak datangnya penggunaan kata munfarid. Wa huwa, dan wahwa kembali ke Adam, dan dianya tidak urut, itu dhahir. Adapun di atas tidak datangnya penggunaan kata munfarid kepada Allah. Bahwa al-dhahiru, dan dianya yang dhahir. Secara dhahir memang kita nggak pernah menemukan kata al-munfarid dalam Quran dan dalam hadis yang disebutkan kepada Allah. Fakaifa yutlikuhu, maka bagaimana menggunakan ianya musannif akannya munfarid kepadanya Allah Ta'ala. Ma'a anna asma'ahu tauqifiyatun. Bersama bahwa sungguh nama-namanya Allah itu tauqifiyah. Harus ada dalilnya. Ya tawakafu jawazu itlaqih, artinya terhentilah oleh boleh mengitlakkannya asma, nama-nama alaihi kepadanya Allah Ta'ala, ala wurudiha, di atas datangnya nama-nama dalam kitab atau dalam sunnatin sahihatin, dalam sunnah yang sahih atau sunnah yang hasan atau ijma. Nah, titik. Jadi kesimpulannya, ada nggak penggunaan kata munfarid kepada Allah atau tidak? Kalau ada, itu nggak ada debat. Kalau nggak ada, dan yang nggak ada itu yang lahir, yang zahir. Zahir kita nggak pernah menemukan. Bagaimana musannif menyebutkan kata munfarid kepada Allah? Padahal nama Allah itu tauqifiyah, harus ada dalilnya maksudnya. Nah, illa ayyuqala, kecuali, ini alasan untuk membela musannif. Kecuali ayyuqala, bahwa dikatakan jara syaikhu fi dzalika ala tariqati Abi Bakrinil Baqillani. Berjalanlah oleh Syekh Fadhali, berjalanlah oleh Syekh Fadhali, pengarang kitab Kifayatul Awam, pada demikian mengisbatkan munfarid kepada Allah di atas tarikat Abi Bakar Al-Baqillani.
Apa tarikat Abi Bakar? Min tajwidi itlaqi malam yarid fihi idnun wala man'un. Dari bolehnya mengitlakkan sesuatu kepada Allah. Dari boleh mengitlakkan sesuatu yang tidak datanglah padanya sesuatu oleh izin, wala man'un, tidak pula datang larangan. Sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang, boleh disematkan kepada Allah selama tidak bertentangan. Nah, wa kana ta'ala mutasifan, dan adalah Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan maknanya ma tadi. Allah memiliki hal itu, cuma nggak ada perintah, nggak ada larangan, boleh kita sematkan kepada Allah. Dan tambahan syarat lagi, walam yakun muhiman, dan tidak ada ianya sesuatu itu memberi waham ya ma yastahilu fi haqqi ta'ala, akan sesuatu yang mustahil ya pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Titik Ustaz. Kembali ke Ustaz dulu. Nah. Ini munfaridu ini dengan wahdahu sama ya Tebe ya? Iya, Kalau dalam- wahdah ada. Cuma wahdah baru jadi munfarid kan ditakwil dulu, Ustaz. Wahdah artinya munfarid. Wahdah artinya munfarid. Ya, tapi penggunaan kata munfarid yang enggak ada. Kalau wahdah ada. Iya, ada dalam Al-Quran itu kan. Ya. Itu kan kita takwil karena gini Ustaz. Kan ulama membuat kaidah, hal itu harus nakirah. Kok wahdah hal ma'rifah? Oh, ditakwil aja jadi munfaridah. Nah. Jadi wahdah itu tepatnya kalau syari nahunya munfaridah itu ditunggu ya. Ya, munfaridah. Ada lagi tentang kalimat apa makna i'rab. Tunggu, kalau ijad wal i'dam itu kan kalau dalam istilah itu sebutnya nakid dari tentu ya. Did apa nakid ya? Biasanya kalau dalam ilmu tauhid disebutnya did biasanya. Did. Ya. Kalau istilah ilmu mantek sebutnya nakid biasanya. Iya. Artinya memang kan katanya dua perkara kan, perkara yang berlawanan yang tidak mungkin ada dalam satu tempat yang sama dalam satu waktu yang sama, tetapi juga tidak bisa hilang kedua-duanya. Jadi Imam Haramain ini ketika mengatakan bahwa ijad nggak idam karena otomatis itu. Otomatis ya. Ijad, kalau salah satunya ada, paling salah satunya nggak ada gitu seperti itu. Iya. Saya kalau nggak ijad ya idam gitu. Kalau Jadi masuknya ke did itu gitu. Ya. Jadi mungkin apa ikhtilaf lafzi doang ya? Ikhtilaf lagi mana tuh? Jadi gini maksudnya kan tadi menurut Imam Haramain, begitu Allah menghilangkan sebab wujud itu hilang dengan sedikit. Jadi menghilangkan itu kan mujid juga namanya kan? Iya. Ya kurang lebihnya seperti itu kalau ikhtilaf lafzi. Karena arahnya sama sih. Natijahnya sama sih. Kalau menurut kita gitu. Iya. Ya kan kalau ijad dan idam kan sesuatu yang tidak mungkin kumpul kan. Ya disebut nggak ada, ya disebut ada misalnya. Kecuali tak ada bahasan ahwal itu, hal itu. Ada ini juga kayak sakral listrik Ustaz. Kita nggak mematikan lampu Ustaz. Mematikan sebab hidup lampu kan. Iya. Memutuskan arus secara otomatis lampu itu padam dengan sendirinya. Iya. Imam Fadali ini sama dengan Imam Haramain itu ya? Bukan, Imam Fadali pengarang kitab ini nih. Pengarang Kifayatul Awam yang di luar. Alhamdulillahil munfarid bil ijad. Yang Haramain? Imam Haramain ini jauh pengarang kitab Al-Warakat. Oh, ini cerita yang lain jadi. Syekh Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Jauh masanya. Saya baru ngomong Imam Haramain tadi, apa hubungannya dengan ini tuh? Ini kalau Imam Haramain itu termasuk tokoh yang diperhitungkan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Pendapatnya khilafnya diakui. Sama kayak Syekh Baqillani ini nih. Syekh Baqillani ulama besar. Jadi ada beberapa pendapat beliau yang berbeda dengan pendapat mazhab Asy'ari, pendapat Imam Asy'ari. Beliau bermazhab Asy'ari. Tetapi ada beberapa hal yang pendapat beliau menyalahi Asy'ari. Tetap beliau tidak dikeluarkan dari Asy'ari, ya itu. Maksudnya pendapat beliau itu diakui. Oke. Ini
Lanjut ya. Nah, lanjut. Siapa lagi yang baca? Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Kemudian ini poinnya panjang ini satu-satunya nih kalau dibaca semua separuh bacanya. Biar kebagian semua ya. Ini separuh nanti. Coba siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Rame ini hari ngambil posisi masing-masing. Ada 21. Akidah Ustaz, akidah perlu dijaga. Iya, baca. Siapa mau baca? Ustaz Najmi boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi. Ini langsung. Matanya dikit aja Ustaz. Langsung ini hasyiahnya nih. Oh, hasyiahnya. Oke. Saya pakai kitab dari kita ada. Wassalatu atabi salati li khabarin qawluhu man shalla alayya fil kitabi lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitabi waqtalafa waqtulifa hal lafzus salatu min qabilil mustaraki al maknawi aw lafzi wal haqqu al awwalu kama tasawwabahu Ibnu Hishami fi mughnihi wa fassaraha bil atfi bi fathil aini wa takhtalifu haqiqatuhu wa bi ikhtilafil musalli fa in kana al maula subhanahu wa ta'ala fa ma'nahu ar-rahmatu lakin in ta'allaqat bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadza baqiyun wa kadza baqil anbiya'i wal malaikati wa kadza Baqil anbiya. Baqi udah benar. Baqil anbiya'i wal malaikati qulna ziyadatur rahmati wa in kana al malaikatu fa ma'nahu al istighfaru wa in kana ghairuhum fa ma'nahu ad-du'a'u wa muqtadi tafsiril jumhuri atsani haitsu qalu as-salatu minallah ar-rahmatu wa minal malaikati al-istighfaru wa min ghairihim ad-du'a'u wal farqu bainal mustarikil lafziyyi wal ma'nawi annal awwala huwa ma ta'addada wad'uhu wa ma'nahu ka'ainin fa innahu wa wudi'at lil basirati biwaq'in wal jariyatu biwaq'in walil dhahabi biwaq'in. Oke. Wasani huwa titik Ustaz. Titik dulu. Titik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil ijab wassalatu wassalamu ala sayyidina. Dan bermula salat dan salam itu kepada junjungan kita. Qauluhu wassalatu ata bisalah, bermula ucapan syarih musannif wassalah itu mendatangi ianya beliau, membawakan ianya beliau dengan kata salat li khabari qaulihi karena khabar sabdanya Nabi. Man shalla alayya, barang siapa yang berselawat ia kepadaku fil kitab, dalam kitab, lam tadzalil malaikatu niscaya senantiasalah malaikat itu tastaghfiru, mohon ampun ianya malaikat lahu baginya siman. Madama ismi selama tetaplah namaku itu di dalam demikian kitab. Di beliau berselawat. Biar selalu dapat selawat malaikat. Waktulifa dan diikhtilafkan orang. Hal lafdus salati min qabilil mustarakil maknawi awil lafdiyyi. Diikhtilafkan orang. Apakah bermula lafaz salat itu dari kelompok mustarak maknawi atau mustarak lafzi? Jadi lafaz salat ini mustarak lafzi atau mustarak maknawi. Kalau mustarak maknawi berarti satu lafaz maknanya satu, cuma bagian-bagian maknanya yang berbeda-beda. Kalau mustarak lafzi memang satu lafaz digunakan untuk lafaznya doang sama, pada hakikatnya beda. Satu lafaz maknanya A, lafaz yang sama maknanya B, lafaz yang sama kelihatannya sama tapi beda maknanya C.
Wal hakul awalu, bermula yang benar itu yang pertama, yaitu lafadz salat ini mustarak maknawi. Ya. Kenapa beliau mendukung pendapat pertama? Kamas taswabahu Ibnu Hisham, sebagaimana yang membenarkan akannya oleh Ibnu Hisham fi Mughnihi, dalam syarahnya Ibnu Hisham, dalam Mughninya Ibnu Hisham. Wa fassaraha bil atafi, dan menafsirkan ianya Ibnu Hisham akannya shalah dengan ataf. Arti ataf kasih sayang, lembut. Nah, apa arti shalah? Kasih sayang. Nah, bi fathil aini, ataf ini kita baca dengan fathah ini. Wa takhtalifu haqiqatuhu bi ikhtilafil musalli, dan berbedalah oleh hakikatnya ataf dengan berbeda orang yang berselawat atau dengan berbedanya si musalli. Arti dasar salat itu menurut Ibnu Hisham ataf, kasih sayang ya, lembut ya. Cuma kelembutan tergantung siapa yang berselawat. Fa in kanal maula, maka jika ada ianya musalli itu Allah Subhanahu wa taala, maula jadi khabar kana. Fa in kanal maula, maka jika ada ianya musalli itu Allah Subhanahu wa taala. Fa maknahu, maka bermula maknanya ataf tadi itu ar-rahmah. Nah, rahmah, kasih sayang. Lakin in ta'allakat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadza bakil anbiya'i wal malaikati qulna ziyadatar rahmah. Tetapi jika terhubung ianya rahmat tadi, atau jika terhubung ianya salat, ianya shalah, jika tersangkut ianya shalah, jika Allah yang berselawat namanya rahmat. Tetapi jika menyangkut ianya salat, salat Allah maksudnya, jika menyangkut ianya salat Allah tadi bin Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula malaikat-malaikat, nabi-nabi dan malaikat, kita katakan ziyadatar rahmah atau ziyadatur rahmah. Dianya salat dari Allah untuk nabi, untuk malaikat, itu namanya tambahan rahmat. Dalam kitab Ahmad Sawi ini ibaratnya itmamur rahmah ya. Itmam atau ziyadah. Wa in kanal malaikata, dan jika ada ianya musalli itu malaikat, fa ma'nahul istighfar, maka bermula maknanya ataf tadi, kelembutan itu atau kasih sayang itu dalam bentuk istighfar. Wa in kana ghairahum, dan jika ada ianya musalli itu selain mereka malaikat, fa ma'nahud doa, maka maknanya ataf itu doa. Mirip-mirip seperti biasa. Nah, itu. Ini mustarak maknawi. Maknanya tetap ataf, kasih sayang. Cuma kasih sayang namanya berbeda. Cabangnya yang berbeda. Ini yang sering kita dengar yang kedua nih. Wa muqtada tafsiril jumhuri asani. Dan bermula yang dipahami atau kehendak. Yang dikehendaki dari tafsir jumhur ulama itu yang kedua. Yang kedua maksudnya mustarak lafzi ini. Adakah bermula lafaz salat dari kelompok mustarak maknawi atau lafzi? Menurut Ibnu Hisham maknawi. Menurut jumhur ulama mustarak lafzi. Nah, dari mana kita tahu kalau tafsir jumhur itu yang kedua, yaitu mustarak lafzi? Haitsu qalu, sekira-kira berkata oleh mereka jumhur. Mereka jumhur dalam mendefinisikan salat biasanya berkata as-salatu minallahir rahmah wa minal malaikatil istighfar wa min ghairihim ad-du'a. Bermula salah dari Allah itu rahmat. Bermula salah dari malaikat itu istighfar. Bermula salah dari selain mereka itu doa. Berarti salat ini ada 3 maknanya. Nah. Kemudian beliau membedakan wal farqu bainal mustarakil lafdhi wal maknawi annal awwala. Bermula perbedaan antara mustarak lafzi dan maknawi itu, wah sungguh yang pertama mustarak lafzi itu ma ta'addada wad'uhu, ma yang berbilang-bilanglah oleh wada'nya ma dan maknanya ma. Lafadznya doang mirip-mirip, padahal lafadznya lain-lain itu. Ma yang banyaklah oleh wada'nya ma dan maknanya ma. Ada satu lafadz dibuat untuk satu makna, satu lafadz dibuat satu makna. Cuma lafadznya doang mirip. Ka'ainen. Fa innaha wudi'at lil basirah. Seperti kata ainen, sesungguhnya ainen itu dibuat akan dia untuk mata kepala. Ainen ada yang artinya mata kepala. Biwada'in dengan satu wada'. Walil jariyati. Seperti ainen, sesungguhnya ainen dibuat akan dianya ainen untuk jariyah, mata air. Biwada'in dengan satu wada' yang lain. Diambil ainen maknanya mata kepala. Ainen lagi matanya maknanya mata air. Walid zahabi, dan bagi emas, ainen artinya emas.
biwada'in dengan wada' yang lain. Sedikit lagi ya biarnya. Wasani huwa mattahada wad'uhu wa ma'nahu. Bermula yang kedua, mustarak maknawi. Dianya yang kedua itu lafat-lafat ittahada wad'uhu. Yang satulah oleh wada'nya dan maknanya. Sekali buat. Satu lafat dibuat untuk satu makna. Ma yang satulah oleh wada'nya ma dan maknanya ma. Washtarakat afraduhu. Dan bersarikatlah oleh afrad-afradnya makna. Nah. Washtarakat afraduhu. Dianya yang kedua itu ma yang bersatulah oleh wada'nya ma dan maknanya ma dan bersyarikatlah oleh afrad-afradnya ma pada ini makna. Contoh ka'asadin seperti lafat asad. Fa innahu di'a marratan wahidatan limaknahu. Maka sesungguhnya asad itu dibuat akan dia sekali buat untuk maknanya asad. Wahwa dan dianya makna asad itu al-hayawanul muftarisu. Hewan yang muftaris. Apa arti muftaris? Hewan yang Buas. Hewan yang buas. Menerkam. Kemudian hewan buas itu tentunya banyak afradnya kan. Ada yang singa, ada yang harimau mungkin. Beda-beda. Tapi pada umumnya asad itu masuk semua hewan muftaris. Titik dulu Ustaz. Nah, itu dia Ustaz. Ittahada dengan istaraka ini sama ya artinya tuh? Apa beda? Istaraka, ittahada. Beda Ustaz. Beda. Kalau Satu istaraka juga, itu mafhumnya banyak, ya kan? Kemudian ada persamaan. Ittahada memang satu. bukan yang berbeda jadi bersatu, itu bukan ittahada ya? Enggak. Istaraka itu ya. Nah, istaraka. Istirak ada persamaannya, tapi banyak dia. Namanya juga kayak musyrik gitu ya, menyekutukan doang. Ustaz, Hmm. jadi istirak lafzi ini maknanya kalau basirah, jariyah dan juga basirah dan jariyah maknanya itu adalah itu dipakaikan untuk satu yaitu ain ya, ainun sana. Ya, jadi gini, ainun memang kelihatan lafadznya sama-sama ainun kan? Padahal itu beda-beda, makanya disebut mustarak lafzi, lafadznya sama, mirip-mirip, tapi memiliki arti yang berbeda. Ada ainun artinya mata kepala, ainun mata air, ainun emas ya. Walaupun sama-sama ainun kelihatannya, tapi itu beda-beda sebenarnya. Ainun pertama dibuat khusus untuk mata, yang kedua dibuat khusus untuk yang lain. Begitu juga as-shalah. Jadi menurut pendapat jumhur, salat itu ada 3 itu. As-shalah pertama dibuat artinya rahmat. Apa sih? Ada juga as-shalah artinya istighfar. Ada juga as-shalah artinya doa. Jadi ada 3, lafadznya mirip. Itu kalau kita sebut dia mustarak lafzi. Tapi kalau mustarak manawi menurut Ibnu Hisham, as-shalah itu memang satu doang artinya, yaitu ataf. Kelembutan. Cuma kelembutan itu ya kayak hewan muftaris tadi. Beda-beda tingkatannya. Ada singa, ada harimau, ada serigala. Ya. Kasih sayang itu tergantung siapa yang mengucapkannya. Jadi atfunya itu yang menjadi maknanya istarak lagi ya. Ya. Kemudian dalam atfu itu baru ada afrad-afrad cabang-cabangnya kan? Ya. Mungkin ini kalau bahasa Indonesia apa namanya ya? Kata apa nih? Nah, itu dia. Yang mana Tengku? Gimana? Ya, yang mana yang tadi? Itu mustarak lafzi, as-shalah dan singa. Mustarak lafzi dan mustarak manawi. Nah, begitu Ustaz. Ini kita berhenti sampai di sini aja hari ini. Kita baca sampai wassalam dulu. Satu orang lagi nih, siapa kira-kira? Nah. Wastadallah. Nah. Silakan sampai di sini. Ini baru kita titik nih. Saya Ustaz. Nah, dapat.
Wastadalla Ibnu Hashim ala ma qalahu bi anna al-asla adamu ta'addudid wadhi was-sahihu annahu sallallahu alaihi wasallam kabaqiyatil anbiya'i yantafi'u bi salatina alaihi walakin la yanbaghi lil musalli ay yaqsida dhalika lima fihi min isa'atil adabi bal yaqsidu annahu muqtakirun lahu sallallahu alaihi wasallam wa annahu yatasawwalu bihi ila rabbih fi naili matlubihi li'annahu al-wasitatul uzma fi isalin naf'i ilaina baqiya anna Aba Ishaq Syati sarha bi anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-'amali alladhi la yadkhulu ar-riya'u ay la yaqta'uhu bal huwa maqbulun qat'an wa qala ba'dhum inna laha jihataini bin nisbati lahu sallallahu alaihi wasallam la yaqti'uhu ar-riya'u wa bin nisbati lil musalli yaqti'uha wa kadza naqalahu ba'dul muhaqqiqina wa aqarrahu walakin ra'aitu maghzuwan li ba'dihim wa sammaituhu minasy syaikhi anna al-mu'tamada anna as-salata alaihi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluhu ar-riya'u hatta binisbati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oke, syukuran Ustaz. Nah, ini tadi wastadalla Ibnu Hisham mengambil dalil oleh Ibnu Hisham ala annama ala maqalahu atas ma yang berkata ianya Ibnu Hisham akan nyama dengan apa dalil Ibnu Hisham bahwa itu mustarak maknawi. Nah, mengistidlal oleh Ibnu Hisham atas apa yang mengatakan ya Ibnu Hisham akan nyama bi annal asla adamu ta'addudil wada, dengan bahwa sungguhnya asal itu tidak berbilang-bilang wada. Biasanya satu lafaz memang dibuat untuk satu makna. Nah, ini udah titik, udah selesai tentang salat. Wasahihu annahu sallallahu alaihi wasallam qabiqiyatil anbiya yantafi'u bi salatina alaih. Bermula pendapat yang sahih bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam sama seperti nabi-nabi yang lain juga itu mendapatkan manfaat ia dengan berselawatnya kita kepadanya beliau. Yantafi'u mendapatkan manfaat ianya beliau dengan selawat kita kepadanya Nabi. Ketika kita berselawat, Nabi dapat manfaat enggak? Dapat. Lakin la yanbaghi lil musalli ayyak sudah dzalik. Tetapi tidak sepantaslah bagi orang yang berselawat oleh bahwa bermaksud ia akan demikian. Ini kita berselawat supaya Nabi dapat manfaat, ya. Kenapa jangan bermaksud seperti itu? Lima fihi min isa'atil adab. Karena ma yang ada ianya ma pada demikian dari buruk adab ini. Kurang sopan. Bal yaqsudu annahu muftakirun lahu, tetapi bermaksud ya bahwa sungguhnya si musalli itulah yang perlu, yang memerlukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yatawassalu bihi, dan bahwa sungguhnya si musalli itu bertawasul ya dengannya Nabi ila rabbihi, kepada Tuhannya, fi naili matlubihi, dalam mendapatkan tujuannya si musalli. Nah, kenapa kita niat bertawasul? Li'annahul wasitatul udma. Karena sesungguhnya Nabi itu perantara yang besar fi isalin naf'i ilaina, dalam menyampaikan manfaat kepada kita. Titik. Nah, titik dulu. Baqiya anna Aba Ishaq Asy-Syatibi sarraha. Tersisalah oleh bahwa sungguh Abu Ishaq Asy-Syatibi itu sarraha, menjelaskan ianya Abi Ishaq bi anna sholata 'alan nabi, dengan bahwa sungguh berselawat atau selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minal amalil ladzi, itu sebahagian dari amal-amal la yadkhulur riya'u, dari amal-amal yang tidak masuklah oleh riya kepadanya amal. La yaqta'hu, yang tidak memotong ianya riya akannya amal. Bal huwa maqbulun, kataan bahkan dianya selawat, nah itu diterima pasti. Jadi menurut Syekh Asy-Syatibi, selawat itu enggak dirusak oleh riya. Kita boleh berselawat dalam keadaan riya. Selawat untuk pamer tetap diterima. Nah, ini menurut Syekh Asy-Syatibi. Wa qala ba'dhum, berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama, innalaha jihataini,
Sesungguhnya baginya selawat itu ada dua sisi tinjauan. Bin nisbatilahu sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u harriya'u. Dengan dinisbah bagi Nabi alaihi salatu wasallam tidak dipotong akannya selawat oleh ria. Kita berselawat dalam keadaan ria, Nabi tetap dapat. Wa bin nisbati lil musalli yaqta'uha. Dan dengan dinisbah bagi orang yang berselawat memotong ianya ria akannya selawat. Tapi kita nggak dapat pahala. Gitu. Wa kadza nakalahu ba'dul muhaqqiqin. Dan demikianlah menakalakannya oleh sebagian para pentahqiq. Wa aqarrahu dan mengakui ianya ba'dul muhaqqiqin akannya pendapat. Jadi sebagian ada yang menyetujui seperti itu bahwa selawat ada dua sisinya. Lakin ra'aitu ma'zuwan li ba'dhin, tetapi aku melihat akan yang dinisbatkan bagi sebahagian mereka ulama. Ada sebahagian ulama yang lain menyatakan wa sami'tuhu minasyaikhi, dan aku mendengar akannya ma'zuwan tadi. Tetapi aku melihat akan sesuatu yang dinisbatkan bagi sebahagian mereka para ulama, dan aku mendengar akannya yang dinisbatkan tadi dari guru beliau maksudnya. Beliau menyatakan annal mu'tamada anna sholata alaihi, bahwa sungguh pendapat yang kuat, bahwa sungguh berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu harriya, masuk akannya selawat oleh ria. Tetap pengaruh juga oleh ria. Artinya kalau ria nggak ada pahala. Hatta bin nisbah, hingga dengan dinisbah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita berselawat ria, kita nggak dapat manfaatnya, Nabi juga tidak. Nah, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Titik, kembali ke Ustaz. Benar nggak seperti itu? Berarti kemungkinannya ada 3 macam Tengku ya? 3 macam pendapat. Ada yang istilahnya mutlak sampai, apakah riya maupun ikhlas sampai ya. Kita dapat manfaat ya. Rasulullah ya dapat manfaat. Ada yang cuma sebelah doang. Ya. Ketika riya hanya Nabi yang mendapat manfaat tapi kita nggak dapat pahala. Tapi ada yang ketiga, kalau yang ketiga itu ya dua-duanya gitu. Nah, sama seperti amalan yang lain ya. Iya, amalan yang lain. Seperti itu. Ini kan musim Maulid Ustaz. Ini pasti banyak yang berceramah berselawatlah walaupun ria ya kan. Ah, ini berarti pendapat Syekh Syatibi ini. Ustaz, dengan nisbah ria itu mana, Ustaz? Dengan nisbah bagi Nabi itu sehingga maksudnya gini, kalau kita berselawat dalam keadaan ria, kita nggak ada manfaatnya, untuk Nabi juga enggak. Nah, itu. Oh. Tapi kalau masih pahamnya selawat, mah mending Tengku. Saya juga pernah dengar pemahaman sebagian itu bukan salawatnya, tapi maulidnya gitu. Maulidnya. Jadi maulid itu ria juga nggak apa-apa. Nah, memang ada juga sih yang agak ekstrim merayain maulidnya gitu. Ya memang sengaja pamer. Ada yang berantem ini. Oh, belakangan ada video beredar. Artinya kan tadinya salawat terus ditarik ke ritualnya gitu kan. Terus berantem Ustaz, rebutan itu. Ada 2 video saya dapat ya. Ampun, dah orang berkelahi di Maulid. Tanjok-tanjokan. Berarti kalau kita tarik ke tadi itu yang salawat itu ada yang istilah mustarok lafzi dan mustarok maknawi. Berarti kalau yang mustarok maknawi itu kan ya maknanya sama. Salawat itu al-atfu ya. Ya, atafu. Nah, al-atfu artinya itu kan belas kasihan. Nah, cuman belas kasihan ini artinya ungkapannya beda-beda gitu. Beda-beda, tingkatannya beda-beda. Artinya, tapi arti dasarnya sama. Artinya dasarnya sama. Istilahnya mungkin dari segi kualitasnya, belas kasih kan tergantung orangnya kan. Nah, itu dia ya. Benar-benar. Kualitas kasih sayangnya itu bagaimana Ustaz? Beda-beda itu ya. Ya mungkin kalau yang istilahnya mah, ya kalau yang katakanlah misalnya, kalau yang duitnya banyak ngasihnya 100.000, kalau yang dikit ya goceng ya, kalau seperti itu. Yang penting sama-sama duit Ustaz. Ya, tapi tetap aja dasarnya gitu. Tetapi kalau yang mustarok lafzi itu memang beda ya, Tengku ya. Beda. Ya artinya ya rohmah gitu kan. Istighfar ya istighfar, ya doa gitu. Benar. Jadi kalau mustarak maknawi tadi kan manusia berselawat, dia nggak punya apa-apa, punya doa doang, ya udah artinya doa kan. Iya. Nah, coba kalau Allah punya segalanya, memberi rahmat, malaikat juga nggak punya rahmat, cuma bisa mohon ampun. Ya. Nah, itulah dia, wallahu a'lam bishawabul marji' wal ma'af. Ustaz, ini saya tutup dulu rekamannya. Kalau kita ngobrol sebentar ya.